Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman ya. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita datang malam-malam mau pendaftaran SPB ya, atau untuk daftar masuk buah untuk esok hari ya teman-teman. Nah ini oke, kita langsung aja kita muat karena tidak ada tukang langsirnya ya teman-teman ya. Ini terpaksa kita menggunakan Arco ya teman-teman. Tukang langsirnya lagi libur ya teman-teman, jadinya kita pakai Arco 2 ya teman-teman. Anaknya ada Arco di pondok tetapi kondisinya bocor, bannya bocor ya teman-teman. Nah oke, lanjut lagi ya, kita ini langsung proses penglangsiran ya teman-teman, yang mana pelangsiran ini kita lakukan sendiri ya teman-teman. Jikalau kalau kita menunggu untuk pelangsiran ini, nunggu tukang panen atau tukang langsirnya untuk melangsir ke seberang, jadi waktu untuk kita ngantri di pabrik kita dapatnya sedikit ya teman-teman, karena kita menggunakan mobil kecil. Mungkin kalau menggunakan mobil besar bisa kita langsung muat banyak teman-teman, karena untuk di lokasi ini teman-teman ya, ini biasanya kita mendapatkan paling sedikit itu 3 ton teman-teman. Nah 3 ton itu biasanya kita bisa 2 kereta, tapi jarang sekali kita dapat 3 ton dalam lahan 2 hektar ini ya teman-teman. Untuk lokasi, memang untuk lokasi rawa seperti ini teman-teman, memang hasilnya luar biasa teman-teman ya, karena sawit itu sangat membutuhkan dari pasokan air teman-teman. Kalau airnya tercukupi, otomatis lahannya akan subur teman-teman. Makanya kita lihat lahan-lahan gambut, lahan-lahan rawa jika dikeringkan, tapi intinya kering dulu teman-teman, dia juga tidak mau terendam ya. Sifatnya sawit ini dia tidak mau terendam, tetapi dia suka kalau kadar air di dalam tanah itu banyak teman-teman. Tetapi dia kalau terendam, untuk akar-akar mudanya teman-teman yang di atas, posisi di atas pokoknya terendam, dia tidak mau juga. Makanya kita lihat di daerah perawaan atau lahan-lahan gambut, biasanya kalau lokasinya tenggelam, biasanya itu tidak subur, dia terlihat kuning ya teman-teman. Tapi jikalau kita bikin kanal-kanal atau tanggul teman-teman, otomatis nanti dia akan kering, dari lokasinya akan subur teman-teman ya. Dan kita tidak terlalu menggunakan pupuk yang banyak, paling kita menggunakan pupuk kapur saja teman-teman ya. Biasanya menggunakan pupuk kapur ya, kan kata-kata kita menggunakan pupuk kapur ya, untuk menetralkan asam tanahnya teman-teman. Jarang sekali penggunaan urea, contohnya seperti punya saya ini ya teman-teman ya, kita menggunakan pupuk kapur saja, dan kita mupuk itu 5 tahun sekali teman-teman, menggunakan urea campur NPK Ponska. Kecuali kita kadang-kadang juga menggunakan perangsang buah, yaitu booster sawit teman-teman ya, itu kadang-kadang, tapi kadang-kadang saja, tidak setiap, tidak selalu teman-teman ya. Nah seperti itu. Nah ini proses penglangsirannya seperti ini teman-teman. Proses penglangsiran ini biasanya memakan waktu 2 jam ya, untuk pengisian 2 ton ya teman-teman. Pengisian mobil 2 ton, pembawaan 2 ton biasanya menghabiskan waktu 2 jam, karena proses penglangsiran yang cukup rumit dan cukup melelahkan teman-teman ya. Bisa saja kita bikin jembatan, tapi kita mau bikin jembatan, tapi kondisi teman-teman tahu sendiri, untuk pinggir sungainya selalu berubah ya. Kita tahu sendiri, untuk pembuatan jembatan itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara lahannya nggak seluas yang kita inginkan. Kalau misalkan lahan ini sampai 10 hektar, bisa saja kita buatkan jembatan ya teman-teman. Tetapi lahan kita di sini cuma 2 hektar saja, jadinya kita paksa menggunakan pelangsiran yang sistem seperti ini teman-teman. Nah ini secara seperti ini teman-teman, mungkin ini serasa terbang ya teman-teman. Nah ini pokoknya prosesnya seperti ini teman, dan cara melepaskannya, ikatan dari sebelahnya seperti ini teman-teman. Otomatis mudah dan cepat teman-teman ya. Tapi ini usahakan selingnya selalu baru teman-teman. Ini seling saya sudah lama, ada 5 tahunan sudah umur selingnya. Mungkin nanti kita akan ganti yang baru teman-teman, agar lebih bagus. Tapi ini masih belum ada tanda-tanda untuk kerusakan seling ya teman-teman. Biasanya kalau kelihatan tanda kerusakan seling, biasanya ada sebagian mudah putus-putus. Nah ini proses pemuatan ke mobilnya seperti ini teman-teman. Langsung saja kita muat ke dalam mobil. Kenapa? Karena agar cepat ya prosesnya. Nanti kalau sudah sampai 2 ton baru kita langsir ke pabrik.
Karena di sini ya teman-teman ya, kita nggak bisa tahan lama-lama buah ya, karena ini lokasinya sering sekali banjir. Karena posisi kita ini posisi yang paling rendah di antara sungai ini teman-teman ya. Ibarat kata ini memang dulu adalah sebuah sungai ya teman-teman, cuma sungai tapi sudah tertimbun berapa tahun kena arus ya, tertimbun jadi tanah seperti ini, tapi nggak terlalu tinggi ya teman-teman. Nah ini proses pengangkatan buah besar di sini kalau pakai ini sangat sulit teman-teman. Nah kalau kita sampai tekor begini teman-teman, ini buahnya ya, ini bukan anunya, ini kena perpaduan sawit unggul dan sawit abal-abal teman-teman. Yang besar-besar itu adalah sawit abal-abalnya teman-teman ya. Kalau sawit unggulnya standar besarnya antara 15 sampai 25 kilo sampai 30 kilo saja teman-teman. Ada yang sampai 40 kilo seperti ini teman-teman ya. Nah ini kalau yang 40-an kilo seperti ini adalah jenis yang abal-abal teman-teman, karena umur sawit ini sudah 13 tahun teman-teman ya. Umurnya sudah 13 tahun, dan ini juga jarang kita pupuk. Kalau daerah rawa ini sangat jarang kali kita pupuk ya teman-teman ya. Terkadang-kadang saja kita melakukan pemupukan. Kenapa? Karena akses untuk menyeberangkan pupuknya sangat sulit, teman-teman bisa lihat. Nah ini kondisinya seperti ini teman-teman ya. Nah tapi memang walaupun tadi pupuk hasilnya tetap stabil teman. Nah ini sudah kita langsir di atas tadi teman-teman. Ini langsir saja karena posisi di pabrik antri panjang ya teman-teman ya. Jadinya kita langsir dulu menunggu ini, karena untuk langsiran menggunakan arko ini untuk seberang sana cukup lambat teman-teman ya, agak lambat. Tetapi ya karena yang langsir 2 orang jadinya agak cepat, sama aja seperti pakai motor ya. Nah seperti itu. Memang untuk lokasi seperti punya saya ini harus mesti kreatif ya. Ya pemilik kebunnya kreatif. Nah punya saya ini sebenarnya bisa dibikin jembatan, tetapi lokasi lahannya tidak sesuai teman-teman ya. Lokasi lahannya cuma 2 hektar saja teman-teman. 2 hektar kan butuh berkurang terus karena dihantam tergerus air ya. Ini juga kalau kita tanam pohon ya percuma saja teman-teman, karena selalu tergerus air, karena dia tiap tahun ada banjir. Namanya pohon kan nunggu waktu ada jeda untuk dia sampai besar teman-teman. Nah seperti itu, makanya untuk penanaman pohon lah, penanaman kembali di pinggir-pinggir, penanaman bambu ya belum sempat besar ya tergerus lagi. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin yang cepat tuh kalau kita siring menggunakan beton, tetapi modal lagi cukup besar ya, karena kita bukan pakai uang negara atau uang proyek ya. Nah ini kita susun seperti ini. Sebenarnya mobil saya ini mestinya saya kasih pagar teman-teman ya, agar ya itu tadi, agar nggak terlalu menyusun seperti ini, karena kita belum ada waktunya saja untuk membuat pagarnya ya. Enakannya memang pakai pagar teman-teman, agar lebih mudah dan lebih cepat. Nah ini sisanya teman-teman. Nah ini sudah segini, ini 2 tonan lebih. Nah ini kita sudah sampai ke pabrik, kita antarkan dulu buah kita. Nah ini proses kita masuk ke pabrik. Posisi dunia juga posisi hujan ya. Nah seperti itu. Nah ini hujan cukup lebat. Namun ada juga yang pakai mobil mewah untuk mengantri ke pabrik. Pokoknya untuk mengantar ke pabrik ini mobil apa aja masuk teman-teman, walaupun platnya mati, entah itu odong-odong. Nah inilah tonase kita yang kita dapat.